Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedek Iswandi Huta Gaul, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian, semester 6 UPBJ Medan. Video ini merupakan dokumentasi tugas unit 2 mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan kode mata kuliah LUHT 4312. Tugas unit 2 studi kelayakan agribisnis ini merupakan kelanjutan dari tugas unit 1, di mana pada unit 1 sudah membahas kelayakan agribisnis dari aspek non finansial pada usaha dagang pengepul kelapa yang membeli hasil kelapa panen dari petani dan dari agen-agen di wilayah Kecamatan Nibengangus, yaitu UD Sinar Harapan Jaya. Praktik tugas unit 2 ini saya akan membahas kelayakan agribisnis dari aspek finansial pada usaha pengepul kelapa, yaitu usaha yang sama UD Sinar Harapan Jaya. Praktik unit kedua ini dimulai dengan menganalisis proses jual beli, biaya operasional, menilai aset investasi yang dinilai dari aspek finansial, guna menemukan perhitungan yang menentukan kelayakan suatu bisnis pertanian yang bertujuan menilai potensi keuntungan usaha, menghitung kebutuhan dan struktur modal, menyusun proyeksi keuangan, menentukan titik impas, dan menentukan kemampuan usaha dapat balik modal. Manfaat dari pelaksanaan praktik ini adalah meningkatkan kemampuan analisis keuangan usaha, memberikan wawasan ekonomi dalam pengambilan keputusan, mempersiapkan peserta untuk menyusun proposal usaha agribisnis, meningkatkan kemampuan perencanaan dan manajemen keuangan. Untuk dapat menentukan kelayakan suatu usaha, dapat dilakukan perhitungan dari perhitungan aspek finansial, yaitu seperti menentukan cash flow, di mana menentukan cash flow dari usaha dagang Sinar Harapan Jaya berarti mencatat uang yang masuk dan keluar dalam periode tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Menentukan cash flow dari usaha dagang Sinar Harapan Jaya berarti mencatat uang yang masuk dan uang keluar dalam periode tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Tercatat total rata-rata pengeluaran dari usaha dagang Sinar Harapan Jaya, yaitu kos sebesar Rp15.112.000, sedangkan total penjualan sebesar Rp17.500. Jadi total keuntungan atau margin 17.500 dikurang 15.112.000 sama dengan 2.388.000. Jadi Sinar Harapan Jaya berjumlah 2.388.000. Menentukan BEP atau Breaking Even Point adalah merupakan titik impas yang bertujuan menghitung titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini usaha tidak untung dan tidak rugi. Pada usaha dagang Sinar Harapan Jaya didapat bahwa BEP unit berjumlah 1.408 unit dan BEP rupiah adalah 9.856.000. Berikutnya menentukan revenue cost ratio. Revenue cost ratio adalah yang digunakan untuk menilai efisiensi dan kelayakan usaha dengan persentase dan membandingkan antara pendapatan revenue dan biaya cost. Revenue cost ratio UD Sinar Harapan Jaya adalah 1,16%. Berarti setiap 1% modal menghasilkan 1,16% pendapatan.
Berikutnya, menentukan proyeksi laba rugi merupakan perkiraan keuangan yang menunjukkan pendapatan atau revenue, biaya atau cost, dan laba atau rugi yang diprediksi akan terjadi dalam periode tertentu, biasanya per bulan, per hari, per minggu, atau per tahun. Sebuah estimasi anggaran usaha berdasarkan rencana jual beli dan pengeluaran yang bertujuan menilai kelayakan usaha, mempersiapkan strategi keuangan, serta mengukur kinerja usaha di masa depan berdasarkan data dan asumsi saat ini. Dapat ditentukan laba bersih pada usaha UD Sinar Harapan Jaya perharinya adalah Rp2.388.000. Berikutnya yaitu payback period atau PP, merupakan estimasi perhitungan yang dilakukan untuk memprediksi jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dari keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan usaha, serta mengetahui seberapa cepat modal kembali atau balik modal, dan membantu menilai risiko dan kelayakan investasi, di mana semakin pendek waktu payback maka usaha dianggap semakin menjanjikan. Dan dari perhitungan dapat ditentukan bahwa payback period UD Sinar Harapan Jaya adalah 42,5 bulan atau selama 3 tahun 5 bulan. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan kelayakan UD Sinar Harapan Jaya dari aspek finansial adalah sebagai berikut. Break even point berjumlah 9.856.000. Revenue cost ratio sama dengan 1,16%. Proyeksi laba rugi 2.388.000. Payback period adalah 42,5 bulan atau 3 tahun 5 bulan. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha dagang Sinar Harapan Jaya layak sebagai usaha yang menguntungkan. Demikianlah dokumentasi laporan praktik unit 2 dari aspek finansial yang saya dapat paparkan. Tentunya laporan ini jauh dari kata sempurna, dibutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Ucapan terima kasih saya kepada pihak-pihak yang telah membantu, kepada Bapak Haji Samsinar selaku owner UD Sinar Harapan Jaya dan seluruh karyawan UD Sinar Harapan Jaya, serta agen-agen kelapa dan petani kelapa di Desa Ujung Kubu dan di Desa Lima Laras, Kecamatan Libung Hangus. Juga ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Zahrotus Solihah. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.